Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, terlebih mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah masa Advent. Masa Advent adalah masa khusus bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan, saat dimana kita merefleksikan diri serta bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Saat itu Yohanes Pembaptis tampil dan menyuarakan pertobatan di padang gurun Yudea. Ia mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan merupakan jalan utama yang harus ditempuh dalam perjalanan hidup manusia. Kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali mengarahkan diri kepada Yesus Kristus merupakan kunci utama dari keberhasilan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu di masa Advent ini, marilah kita bercermin untuk memperbaiki diri agar menarik, supaya penampilan kita tidak acak-acakan dan kotor. Kita perlu merapikan diri kita. Dengan cermin kita sangat terbantu untuk memperbaiki penampilan kita agar menjadi lebih baik, rapi, bersih dan menarik. Maksud bercermin di sini tidak hanya bercermin secara fisik, namun kita harus sering bercermin terhadap kepribadian dan karakter kita. Di masa Advent ini kita diajak untuk membenahi diri agar penampilan kita yang tidak pantas, yang tidak baik bisa diperbaiki. Rasul Yohanes mengajak kita agar kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada contoh sikap pertobatan yang dilakukan oleh seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Ia sangat penasaran ketika mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya. Mungkin Sakeus sudah sering mendengar cerita orang-orang tentang Yesus, namun ia belum pernah melihat seperti apakah Yesus itu. Karena badannya pendek dan banyak orang berkerumun di depan Yesus. Akhirnya ia pun berlari dan memanjat pohon ara untuk dapat melihat Yesus. Sepertinya Sakeus tidak berharap lebih selain hanya untuk melihat Yesus.
rasa penasarannya mungkin sudah terjawab. Namun Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus melihat Sakyus ke atas pohon ara, lalu berbicara kepadanya dan menginginkan perjumpaan yang lebih pribadi di rumahnya Sakyus. Sakyus menanggapi permintaan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Ia dengan segera turun dari pohon dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Menerima Tuhan Yesus di rumahnya mengundang cibiran dari banyak orang karena ia orang berdosa. Namun sepertinya Sakyus tidak terlalu mempedulikannya karena ia sudah lama menantikan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Bahkan melalui perjumpaan ini, Sakyus mengalami pertobatan dan perubahan hidup dengan rela membagikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan hartanya jika ada orang yang ia peras melalui pekerjaannya. Kehadiran Yesus membawa pertobatan bagi Sakyus. Saudara yang terkasih, marilah kita hidup di dalam pertobatan, di dalam menyambut kedatangan Tuhan, agar kita dilayakkan di dalam menyambut dan merayakan Natal. Mari kita bangun karakter, rendah hati, untuk mau membenahi diri, sebagaimana Sakyus yang dengan rendah hati mau menyadari kesalahannya untuk hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar dapat memiliki hidup yang dapat mencerminkan kepribadian Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami ingin menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan campur tangan untuk menolong, sehingga segala sesuatu yang ada di negara kami akan menjadi lebih baik karena berkat pertolongan Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin negeri ini, sehingga apapun yang dilakukan, yang diputuskan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing bangsa kami menuju jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin serahkan untuk rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.